Kenapa semuanya terasa berat banget ya? Kadang sampai sekarang pun aku masih suka gak ngerti kenapa di setiap hari yang aku jalani itu tidak ada hari yang ringan untuk aku jalani. Kenapa setiap hari yang aku jalani itu rasanya kayak berat banget untuk aku lalui. Entahlah, aku juga gak tahu kenapa. Mungkin emang bagi sebagian orang yang tidak tahu bagaimana kehidupan aku, mungkin mereka akan menganggap bahwa ya ini kan bukan kali pertama kayak gini. Juga kan jangan terlalu banyak mengeluh atau merasa bahwa hari ini tuh berat. Jalani aja dengan ikhlas. Karena ya sesuatu yang dijalani dengan baik, itu juga kita gak akan merasakan keberatan. Cuman kalian suka ngerasa gak sih kalau selama ini tuh kamu udah ngelakuin yang terbaik, kamu udah ngelakuin sebisa kamu mencoba untuk bertahan dan mencoba untuk bisa melalui semuanya dengan baik, tapi ya pada akhirnya kita pun gak bisa membohongi diri sendiri. Kalau memang kehidupan itu berat, ya pasti akan terasa berat. Kenapa ya Tuhan? Kehidupan aku tuh berat banget untuk aku jalani. Bahkan aku sering berpikir seperti ini. Apakah semua ini akan terus seperti ini? Apakah tidak ada jalan keluar? Dan tidak ada celah ataupun ruang untuk aku merasakan sedikit bahagia? Kenapa harus terus-menerus seperti ini terus? Tapi lagi dan lagi ya, aku menepis itu semua dengan aku mencoba ikhlas dan menerima atas hidup yang aku jalani saat ini. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Kita ketemu lagi di malam hari ini. Dan semoga hari ini kamu dalam keadaan baik dan sehat. Dan mood kamu juga baik. So, kamu denger podcast aku jam berapa? Ya pokoknya jam berapapun itu. Tapi ya, kebanyakan sih dengernya kadang suka waktu mau tidur ya. Kadang aku juga itu tahu suka kayak ya aku juga suka dengerin konten aku sendiri. Kadang kan ada yang nanya nih, Kak April suka dengerin podcast sendiri gak sih? Atau pernah dengerin podcast orang lain? So sejauh ini ya aku gak suka ataupun aku gak pernah mendengarkan podcast dari orang lain. Karena inspirasi aku tuh awal tuh emang dari keisengan aja sih. Kayak coba deh aku mencoba sesuatu hal yang baru. Mungkin di dunia perpodcastan itu bisa menjadikan peluang untuk aku. Dan lama-kelamaan aku tekuni dengan baik dan bisa jadi seperti sekarang. Dan kenapa aku tuh juga suka mendengarkan podcast aku sendiri? Ya karena aku tuh ngedengerin, aku mencari titik dimana ya mungkin, karena kan setiap orang punya kekurangan ya. Dan aku pun hanya manusia biasa. Mungkin emang dari setiap konten yang aku bawakan mungkin ada kekurangan, kesalahpahaman kalimat atau salah kata. Maka dari itu ya aku mencoba untuk lebih mengintrospeksi lagi ada yang salah atau tidak. Dan dari pembawaan juga sebisa mungkin aku bawakan podcast supaya bisa ngena ke hati kalian, bisa menjadi ruang dimana kalian tuh bisa mengeluarkan apa yang kalian rasakan. Karena selama ini pasti susah banget ya buat kamu tuh cerita, buat kamu tuh memberikan ruang untuk diri kamu sendiri. Maka dari itu jangan heran kenapa di setiap podcast aku bawakan tuh aku jarang banget membahas soal relationship atau percintaan gitu, hubungan. So jarang kan sejauh ini? Maybe adalah beberapa, cuman aku lebih sering kayak real life aja. Karena ya sejauh ini aku selalu melihat respon dari kalian itu dimana ya pasti kita semua tuh mempunyai problemnya tersendiri. Dan kenapa aku lebih suka mengangkat tema yang seputar tentang kehidupan? Karena kita tuh semakin dewasa pasti susah banget ya namanya untuk mengekspresikan diri sendiri, mengeluarkan apa yang dirasa, dan sedikit memberikan ruang untuk diri sendiri. Pasti susah kan?
Karena ya semakin kita dewasa tuh yang kita rasain tuh ya udah capek, lelah karena melakukan kegiatan seharian, banyak pikiran. Dan ketika udah seperti itu, kita tuh nggak punya temen, kita nggak punya tempat di mana pulang kita diterima, cerita kita didengarkan dengan baik, dan tempat di mana rasa aman kamu dan nyaman kamu itu ada. Selain di rumah pertama, ya kan? Coba deh aku tanya, sejauh ini apakah ada seseorang yang benar-benar tahu detailnya diri kamu seperti apa, kehidupan kamu seperti apa? Ya mungkin ada ya mungkin ada. Cuman pastilah setiap manusia itu setiap cerita ke manusia yang lain itu pasti nggak secara menyeluruh. Kadang susah juga ya buat open sama orang lain. Jangan kan open sama orang lain deh. Coba deh, kalau kamu open sama diri kamu sendiri, pasti susah banget kan? Dan juga open sama kedua orang tua kamu. Entah itu ayah kamu, ibu kamu, pasti susah juga kan? Dan lagi, semakin kita dewasa, kita semakin memendam semuanya seorang diri. Semakin menganggap bahwa kok semua ini terasa berat banget ya? Kenapa harus seberat ini ya? Ujiannya tuh berat banget. Permasalahan tuh banyak banget. Sampai ngerasa mungkin kamu pernah ataupun sering berada di titik capeknya kamu. Di titik dimana kamu merasa bahwa kenapa dunia begitu kejam memberikan kamu ujian seberat ini? Dan kamu selalu berpendapat bahwa dunia itu gak cukup adil buat kamu. Kenapa kamu harus diberikan kehidupan seperti ini? Sedangkan mungkin orang-orang sekitar kamu itu kehidupannya tuh jauh lebih bahagia. Tidak dengan kamu. Kadang emang sih, kalau misalnya kita kadang tuh lagi terpuruk, lagi down, lagi capek, kadang pikiran-pikiran negatif itu selalu aja hadir ya. Ayo, ngaku iya nggak? Iya sih. Kadang aku juga suka gitu. Cuman aku kalau misalnya lagi ngerasa di posisi down banget, aku mencoba untuk nggak mikirin hal-hal yang buruk. Jadi kayak pikiran-pikiran buruk itu yang hadir di pikiran kita, sebisa mungkin kamu handle dengan baik. Supaya apa? Supaya pikiran itu nggak selalu berpusat di pikiran kamu. Supaya pikiran itu nggak selalu muter di otak kamu. Karena kalau pikiran-pikiran buruk itu semakin kita pikirkan dan semakin kita biarin untuk memasuki diri kita lebih dalam, itu bakalan bikin rasa capek juga buat diri sendiri. Ya kenapa? Ya karena rasa capek itu paling besar tuh hadir dari pikiran-pikiran kita sendiri. Coba deh, kalau misal kamu mencoba untuk relax, pasti pikiran-pikiran itu ya walaupun berat, walaupun beban yang kamu alami itu berat, dan permasalahan yang kamu hadapi itu juga rumit, sebisa mungkin, walaupun pikiran kamu itu lagi kacau, beban kamu itu banyak, kamu buat diri kamu serileks mungkin. Karena dari pikiran-pikiran itu yang bikin rasa capek itu semakin menjadi buat kamu. Ternyata kehidupan dewasa itu gak semudah dan gak semanis pikiran-pikiran aku dulu ya. Aku pikir, dulu aku menganggap bahwa kehidupan dewasa itu ya pasti gak jauh seperti kehidupan di masa kecil. Yang dimana kehidupan di masa kecil itu banyak cerianya, banyak tawanya. Tapi ya ternyata kehidupan dewasa itu sungguh berat ya. Berat banget. Mungkin ketika kita menjalaninya dengan ikhlas, ketika kita menjalaninya dengan baik dan sungguh-sungguh, mungkin emang semua gak akan terasa berat. Cuman ya itu, kadang kamu ngerasa gak sih kalau semakin dewasa tuh kita tuh kayak agak susah ya namanya belajar menerima atas apa yang terjadi sama diri kita. Ya kadang pengen banget rasanya berontak, kayak kenapa ya hidup aku tuh seberat ini, kenapa harus seperti ini. Rasanya kayak capek aja gitu kalau misalnya terus-menerus seperti ini. Kapan ya bahagianya?
Kenapa Tuhan gak memberikan aku ruang untuk sedikit bahagia? Kenapa lagi dan lagi harus terus seperti ini? Ya kadang kalau udah seperti itu, coba untuk menghandle-nya diri sendiri sih. Kadang kan semakin kita ikuti pikiran-pikiran itu, justru malah itu bikin rasa capek itu semakin menjadi. Tuhan, kenapa semuanya harus seberat ini ya? Kenapa semuanya harus serumit ini? Jujur, kalau dibilang capek, ya capek. Kalau dibilang pengen nyerah, enggak kok. Aku gak pengen nyerah. Ya karena buat aku, untuk apa aku nyerah? Karena itu adalah salah satu jalan yang dimana engkau tidak suka. Cuman aku ngerasa aku udah ada di titik capeknya aku. Aku ngerasa kayak, kenapa semuanya itu semakin lama semakin berat, semakin terasa. Dan rasanya tuh berat banget untuk menjalani hari-hari yang harus aku lewati. Padahal aku tahu bahwa kehidupan ini emang udah engkau yang mengatur. Engkau yang memberikan aku jalan kehidupan seperti ini. Wajar nggak kalau misal aku bilang capek? Wajar nggak kalau aku ngerasa bahwa kehidupan aku semakin lama semakin berat? Mungkin emang bagi sebagian orang, aku dinilai terlalu banyak mengeluh atas hidup yang aku jalani. Cuman, aku gak bisa membohongi diri aku sendiri. Bahwasanya ya, ketika rasa capek itu telah tiba, aku gak bisa membohongi diri aku sendiri kalau sebenarnya ya, jujur, aku capek. Kenapa semuanya seberat ini ya? Kadang pengen banget, ya namanya tuh mempunyai ruang untuk sedikit bahagia. Kadang kalau ditanya, keinginan kamu tuh apa? Aku cuma minta satu. Aku cuma minta, aku pengen merasakan ketenangan seperti dulu. Yang dimana aku bisa merasakan tenang dan nyaman. Tidak seperti sekarang. Banyak sekali pikiran-pikiran yang mengganggu. Banyak sekali problem dan beban yang aku tampung seorang diri. Bahkan ya, orang lain gak tahu aku kenapa. Orang lain cuma melihat di luarnya aja. Tanpa mereka tahu bahwasanya ya, di balik sosok ceria itu, sosok ceria juga gak selamanya ia benar-benar ceria di hadapan semua orang. Justru banyak hal yang ia tutupi dengan rapat. Banyak hal yang ia sembunyikan seorang diri. Bahkan ya, orang-orang sekitar gak ada yang tahu. Kadang capek juga sih kalau misalnya harus nutupin semuanya terus. Kamu suka ngerasa capek nggak? Capek karena lagi dan lagi harus berusaha untuk nutupin semuanya. Memakai topeng yang sama terus, padahal kamu tahu kalau kamu juga nggak selamanya dan nggak seterusnya mengenakan topeng itu. Pengen banget rasanya itu menjadi manusia yang benar-benar diri kita sendiri, tanpa ada hal yang ditutupi dan disembunyikan. Tapi semakin kita dewasa tuh, bahkan hal itu tuh sulit untuk dilakui. Karena ya semakin lama, semua tuh dirasa semakin berat. Langkah kaki semakin berat, ujian semakin berat. Banyak hal yang harus dipikirkan, banyak hal yang harus dilalui. Bahkan ya di balik ujian yang begitu hebat ini, aku selalu merasa bahwa, oh mungkin emang Tuhan tuh mau lebih menguji aku. Dan mungkin juga Tuhan mau aku lebih dekat dengannya. Karena ya, kadang kan kalau misalnya kita lagi bahagia tuh, kita suka lupa ya. Tapi ketika kita lagi ada di posisi terburuk, kita malah ingat dan dekat kepadanya. Ya namanya juga manusia ya, kadang lupa, kadang juga ingat. Tuhan, aku bukannya tidak menerima atas hidup yang kau berikan. Aku bukannya terus-menerus memberontak. Cuman aku merasa bahwa kenapa engkau memberikan aku ujian seberat ini? Kenapa engkau memberikan aku permasalahan yang begitu rumit?
Sehingga aku sering merasa kelelahan dan sering merasa bahwa dunia itu cukup kejam dan gak adil kepadaku. Padahal aku tahu pikiran-pikiran itu tuh gak baik untuk aku ucapkan dan untuk aku pikirkan. Cuman kadang ya, aku cuma manusia biasa. Kadang aku lagi ngerasa capek ya, pikiran-pikiran itu selalu aja muncul. Ya wajar kan? Cuma manusia biasa, rasa capek itu pasti ada. Tapi aku gak pernah berhenti bersyukur kok. Bersyukur atas hidup yang udah engkau berikan. Ya walaupun emang kehidupan aku tidak semanis kehidupan orang lain. Kehidupan aku tidak selalu bahagia, tidak seperti orang lain. Tapi aku selalu meyakinkan diri aku sendiri bahwa walaupun kehidupan aku itu tidak semanis orang lain, tapi belum tentu orang lain sekuat aku. Belum tentu orang lain diberikan ujian sebegini hebatnya, itu mereka kuat menjalaninya. Bahkan ya, mereka yang berbicara kuat juga belum tentu benar-benar kuat. Karena ya setiap manusia pasti punya kelemahannya dan punya titik capeknya tersendiri. Aku selalu bersyukur, aku selalu belajar dari setiap permasalahan dan ujian yang kau berikan. Mungkin emang di setiap ujian yang kau berikan itu bukan berarti engkau tidak sayang kepada aku. Bukan berarti di setiap ujian itu engkau ingin melihat aku menderita terus-menerus. Tapi aku selalu meyakinkan diri aku sendiri dan aku selalu belajar di setiap ujian yang kau berikan bahwasanya di balik permasalahan dan ujian tersebut ada hal yang perlu kita jadikan pembelajaran. Ada hal yang dimana semua tuh gak melulu tentang kebahagiaan aja dalam hidup ini. Dan dunia bukan berarti kejam dan gak adil. Ya memang udah seperti itu. Ada bahagia, ada sedih. Karena ya kita juga hidup tuh seiring berjalannya waktu, roda itu berputar. Kadang kita akan merasa bahagia, kadang juga kita akan merasa sedih. Itu udah seharusnya seperti itu. Dan aku sangat berterima kasih. Di balik setiap ujian yang kau berikan, engkau menjadikan aku seseorang yang lebih kuat lagi. Engkau menjadikan aku seseorang yang lebih hebat lagi. Walaupun ya, yang hebat gak selamanya kuat. Dan yang kuat gak selamanya juga ia akan terus-menerus kuat. Tapi setidaknya, aku udah belajar bahwasanya segala hal apapun yang udah terjadi dalam diri aku saat ini, seberat apapun ujian aku, di masa depan nanti, aku akan melihat ke belakang. Bahwasanya, sebelum aku ada di titik sekarang, aku pernah jatuh dan terpuruk. Masa lalu aku pernah melewati masa-masa curam dan begitu pelik. Oh ternyata mungkin ini maksud engkau memberikan aku ujian sebegitu hebatnya. Karena engkau ingin memberikan aku kebahagiaan di balik semua yang udah aku lalui selama ini. Kita jangan lupa berterima kasih ya. Kita jangan lupa bersyukur atas hidup yang kita jalani. Ya walaupun hidup yang kita jalani itu berat, ya walaupun juga emang kita tuh akan kerasa capek terus. Kenapa ya kehidupan kita tuh seberat ini? Tidak seperti orang lain. Atau bahkan kita ngerasa kayak di titik capek banget. Kenapa harus terus-menerus seperti ini? Kapan jedanya ya? Kapan selesainya? Tapi kamu juga harus belajar menerima dan belajar untuk mendewasakan diri. Bahwasanya walaupun kehidupan kita jalani itu berat, tapi bukan berarti Tuhan gak sayang. Karena dari kehidupan itulah yang suatu saat nanti ujian-ujian kita alami itu bisa kita jadikan pembelajaran dan bisa kita jadikan sebuah pengalaman di masa depan nanti bahwasanya kita pernah ada di titik terbawah dan kamu berhasil menunjukkan kepada dunia, sekejam apapun dunia, kamu bisa bertahan sampai hari ini. Kamu bisa membuktikan, ya walaupun kamu pernah ada di titik hancur sekalipun, kamu bisa membangkitkan diri kamu sendiri.
kamu bisa memberikan support system terbaik untuk diri kamu sendiri. Dan juga kamu bisa menjadikan diri kamu menjadi seseorang yang lebih kuat lagi. Gak apa-apa kalau diawali dengan kehancuran. Suatu saat nanti, Tuhan akan menggantikannya dengan kebahagiaan. Karena kita gak akan pernah tahu masa depan setiap orang itu seperti apa. Dan mungkin apa yang sedang kamu alami saat ini, hidup kamu begitu berat, mungkin suatu saat nanti semua akan digantikan dengan yang lebih baik. Intinya ya, semua itu proses. Jadi semua hanya perihal waktu. Sabar dulu ya. Ya walaupun kadang kalau dibilang sabar itu susah, tapi dibalik sabar itu memiliki keistimewaan. Sabar, ikhlas, tulus, dan belajar untuk menerima. Karena ya, kalau nggak gitu, kita terus-menerus akan memberontak dan gak terima sama hidup yang kita jalani. Justru hal itu salah lagi. Jadi ya, aku cuma mau pesan, kita semua mempunyai ceritanya tersendiri. Kita semua punya alur hidupnya tersendiri. Tapi bukan berarti dibalik kehidupan kita yang buruk dan dibalik kehidupan kita yang rumit, itu bukan berarti kita nggak bisa mendapatkan kebahagiaan. Mungkin memang belum waktunya. Suatu saat nanti pasti akan Tuhan gantikan. Cuman emang semua butuh waktu, nggak secepat itu. Jadi sabar dulu ya. Gak apa-apa, nikmatin aja dulu hidup yang saat ini kamu jalani. Ya walaupun berat, walaupun capek, tapi setidaknya kamu bisa membuktikan bahwa kamu bisa melaluinya dengan baik. Gak perlu orang lain tahu segimana hebatnya diri kamu melawan semuanya. Gak perlu. Yang perlu kamu lakuin, kamu bisa berjuang untuk diri kamu sendiri, dan kamu bisa menjadi hebat untuk diri kamu sendiri. Semangat dalam menjalani hari ya. Makasih juga buat kalian semua yang udah memberikan support terbaik juga untuk aku. Dan kalian semua yang selalu bilang, Kak Apri jangan terlalu sibuk menyemangati orang lain, tapi sampai lupa menyemangati diri sendiri. Aku gak lupa kok. Justru kenapa? Aku tuh suka banget membahas tentang real life gitu. Bukan semata-mata karena itu pengalaman pribadi. Enggak kok. Cuman emang aku lebih seneng untuk membagikan semangat kalian. Kita semangat sama-sama. Jadi gak hanya aku aja yang bisa memberikan semangat untuk diri aku sendiri, tapi juga aku pengen kita semua semangat sama-sama, bangkit sama-sama. Gak boleh hancur. Walaupun udah hancur, harus tetap inget tujuan hidup kamu apa dan plan kamu tuh apa. Jadi jangan menyerah ya. Walaupun kehidupan kamu berat, ini bukan akhir dari segalanya. Dan sejauh ini kamu udah membuktikan kalau kamu tuh hebat dan kuat. Pertahanin kuatnya kamu saat ini ya. Dan juga aku mau ngasih tahu lagi satu hal. Jangan pernah bosan kalau aku ingetin ini. Jangan lupa dengerin episode lainnya yang tersedia di Spotify. Kalian bisa search aja tentang luka atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Jangan lupa follow podcast tentang luka dan aktifin lonceng notification-nya supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya. Dan juga jangan lupa untuk aktifin lonceng notification di podcast teman tidur supaya nggak ketinggalan juga episode selanjutnya. Makasih ya udah selalu menunggu updatean terbaru, dan makasih juga udah selalu support hingga podcast ini. Gak nyangka sebentar lagi udah mau 100 episode. I'm so happy. Aku seneng banget karena aku gak bisa sampai sejauh ini kalau bukan karena kalian. Dan aku harap kalian semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast teman tidur. Dah.